Apa jadinya kalau kita memasang RAM yang tidak sepenuhnya disupport sama motherboard? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Halo, Juni mana? Beberapa minggu lalu kita udah sempat bahas bareng-bareng tentang pentingnya membaca manual book sebelum beli sebuah motherboard. Yap, bacanya sebelum beli. Karena kalau kamu baca setelah beli berarti udah terlambat. Yang kamu butuhkan adalah tahu spesifikasi detail dari sebuah motherboard sebelum beli. Dan salah satunya berhubungan dengan memory support. Jadi tadi dibilang tidak sepenuhnya disupport. Maksudnya gimana? Jadi saat pabrikan motherboard bilang dia support DDR5, iya, dipasang RAM DDR5 pasti terdeteksi. Tinggal permasalahannya, kecepatannya yang belum tentu bisa disupport secara penuh. Jadi semisal nih pabrikan motherboard nulis support RAM sampai 7000 MHz, itu belum tentu bisa dicapai dalam sebuah kondisi. Bisa aja 7000-nya itu hanya bisa tercapai kalau pakai satu keping doang, atau yang satu keping dan single rank. Kalau dual rank udah nggak bisa. Dan masih ada persyaratan lainnya lagi untuk sebuah motherboard bisa mensupport keping memori secara penuh. Salah satunya dalam bentuk QVL, Qualified Vendor List, bahwa walaupun secara spesifikasi dia udah cukup gitu ya, tapi kalau nggak ada di dalam QVL, ada kemungkinan nggak support juga. Nah, hari ini kita akan praktekin gimana ceritanya kalau kita pasang RAM di motherboard yang tidak mensupport dua-duanya dalam arti secara speed nggak disupport, terus di QVL-nya juga nggak ada. Di sini saya pakai RAM Patriot Viper Elite 5 RGB DDR5 32GB 6200 MHz kit. RAM ini punya beberapa profil. Base frekuensinya 4800 MHz CL40 dengan base voltage-nya 1,1 volt. Untuk profil overclock-nya, RAM ini punya dua mode, XMP untuk Intel dan Expo untuk AMD. Walaupun pada prakteknya mau kamu pakai yang manapun, dimanapun harusnya bisa-bisa aja. Untuk profil pertama baik XMP maupun Expo, clocknya jalan di 6200 MHz dengan timing 42, 46, 46, 86 dan voltase 1,35 volt. Sedangkan profil kedua jalan di 6000 MHz dengan timing sedikit lebih ketat di 42, 42, 4282 dan voltase 1,35 volt. RGB-nya bisa ngikut sama software bawaan motherboard atau bisa juga dengan software Viper eksklusif dari Patriot. Nah, RAM ini akan saya pasang di dua motherboard yang berbeda. Motherboard pertama itu punya spek kalau di websitenya tertulis bisa support 6000 plus. Tapi kalau dibungkusnya cuma 5600 plus. Saya nggak akan bahas lebih detail tentang merek motherboardnya apa, tipenya apa, karena kalau gagal nanti itu bukan salah motherboardnya. Jangan sampai nanti terlanjur saya kasih tunjuk gitu ya, terus kamu bilang, oh ternyata motherboardnya jelek. Bukan, karena memang pabrikan motherboard sudah nulis secara detail spesifikasi yang disupport sama dia apaan. Nah, dalam kasus motherboard pertama ini tadi, yang dibungkusnya nulis 5600, tapi di websitenya nulis 6000, kita harus asumsikan kemungkinan terburuk. Jadi kita anggap aja bahwa yang dia support adalah 5600, bukan yang 6000. Termasuk RAM ini juga belum masuk ke QVL dari motherboard yang akan saya tes nanti. Sedangkan motherboard kedua udah dengan mantap menulis support untuk clock speed yang jauh lebih tinggi. Untuk pengujiannya saya menggunakan CPU Ryzen 9 7900. Ini adalah versi hemat daya dari CPU Ryzen 9 yang tertulis punya TDP 65 watt. Dan kita udah dapat cooler dalam paket penjualannya. Nah, kalau kita bicara tentang memory speed, yang menarik adalah pada CPU itu juga punya spesifikasi sendiri untuk support memory speednya. Di mana Ryzen 7 7900 ini tertulis mensupport up to DDR5 5200. Tapi seharusnya yang tertulis di sini adalah speed default, bukan overclock. Ini sama seperti RAM support Ryzen 7 7800X 3D yang pada prakteknya bisa dengan santai jalanin speed Expo 6400 MHz atau lebih. Jadi seharusnya dari sisi CPU tidak ada yang menghalangi. Sebelum kita mulai tesnya, ingat bahwa kalau ini nanti gagal dijalanin di motherboard pertama, itu bukan salah motherboardnya. Jadi kalau kamu beli motherboard seperti itu dengan RAM yang seperti ini dan akhirnya nggak jalan, bukan motherboardnya yang jelek, bukan RAM-nya yang jelek, tapi kitanya yang salah, nggak baca spesifikasi secara detail. Gimana hasilnya? Langsung kita lihat aja.
Kita mulai dari setting yang dikasih sama RAM ini. Terlihat ada dua profil XMP dan dua profil Expo yang secara spek terlihat sama aja ya. Dia bisa jalan di 6000 atau 6200. Tentu saja kalau kamu bisa melakukan tuning manual, kamu bisa rubah sendiri semua angkanya. Tapi di sini kita pakai setting otomatis aja. Kita pakai setting Expo 1 dulu 6200 MHz dan kita restart. Di awal sistem nyala masih nggak kelihatan ada sesuatu yang salah. Dipakai jalanin browser dan sebagainya sepertinya lancar-lancar aja. Kemudian saya coba jalanin memtest dan nggak lama kemudian langsung crash blue screen. Saat sistem udah restart, saya coba jalanin Prime 95 dan terlihat terdapat beberapa fatal error yang menunjukkan bahwa dengan kecepatan Expo 1 yang 6200 MHz, sistemnya tidak stabil. Sekarang saya ganti pakai Expo 2 6000 MHz. Ini adalah angka yang kontroversial pada motherboard ini karena di websitenya bilang bisa, tapi di boxnya bilang nggak bisa. Ya bukan nggak bisa sih, cuma dibilang 5600 plus sama 6000 plus. Hasilnya kita lihat aja, pada Prime 95 terjadi beberapa fatal error, hampir sama seperti saat jalan Expo 1 6200 MHz. Dipakai buat browsing dan streaming video masih lancar sih sebenarnya. Kemudian saya coba jalanin memtest, tapi saat ini dalam kondisi yang nggak ada program lain sedang berjalan. Dan di sini terlihat ada banyak error yang terbaca. Berarti kalau tadi 6200 memtestnya langsung crash blue screen, pakai setting yang sedikit lebih rendah, dia jadi bisa jalan, tapi masih dengan beberapa error yang mungkin muncul. Kemudian terakhir, dari setting Expo 2, saya turunin clocknya manual ke 5600 MHz tanpa merubah setting lain apapun. Jadi timingnya saya biarkan jalan sesuai settingan Expo 2. Terus di restart. Sejauh ini baik-baik saja. Jalanin memtest dan kita lihat hasilnya, tidak ada error sama sekali. Jadi udah bisa bayangin kan betapa pentingnya baca spek motherboard dan juga memori. Dan kalau sampai terjadi perbedaan spek seperti ini, ada yang nulis 6000, ada yang nulis 5600, selalu asumsikan yang terburuk karena terbukti. Di sini kalau 5600 dia bisa normal semuanya, tapi kalau di 6000 bisa sih, cuma masih ada error-errornya. Sebagai pembanding, saya pasang RAM ini ke motherboard lain yang jelas mensupport lebih dari 6200 MHz. Kedua motherboard ini sebenarnya nggak bisa dibandingin karena harganya beda jauh. Jadi motherboard kedua ini harganya sekitar 4 kali lipat lebih mahal. Jadi memang wajar kalau dia bisa jalanin memori yang lebih kencang. Makanya saya bilang dari awal, bukan salah pabrikan motherboardnya, karena ada harga, ada kualitas. Di sini saya langsung hajar pakai setting Expo 1 6200 MHz. Terus seperti biasa, jalanin memtest seperti sebelumnya dan kita lihat tidak ada error sama sekali. Yap, itu tadi percobaan sederhana yang ternyata terbukti ya, bahwa kalau RAM speednya itu lebih tinggi dari yang disupport sama motherboard, ternyata bukan nggak bisa nyala tapi nggak stabil. Artinya ada beberapa hal yang bisa kita usahakan agar motherboardnya itu bisa menjalankan RAM high speed dengan lebih stabil. Yang pertama adalah cek BIOS update. Siapa tahu ada updatean BIOS terbaru yang ternyata sudah mensupport RAM dengan speed yang lebih tinggi, atau juga ada update di QVL-nya. Siapa tahu RAM-nya udah masuk di dalam QVL. Tapi kalau masih nggak bisa juga, ya kita bisa usahakan dengan melakukan tuning manual. Jadi kita atur overclock-nya manual satu-satu. Clock-nya dinaikin, clock-nya diturunin, timing diperketat atau diperlonggar, voltasenya dinaikin atau diturunin. Ya intinya seperti kita melakukan overclock pada umumnya. Tapi hal ini ya cukup ribet ya, karena overclocking memori itu nggak gampang bre, dan saya sendiri terus terang juga malas banget. Dan tadi udah kita lihat juga bahwa RAM dengan kecepatan segini kalau dipasang pada motherboard yang memang udah support dari pabriknya, nggak ada masalah sama sekali. Jadi sekali lagi, kalau kamu mau beli RAM dan motherboard, baca dulu spesifikasinya dari sejak awal sebelum membeli. Karena kalau misalkan nih beli yang kayak gini speednya 6200, tapi tadi ternyata motherboard cuma support 6000, bisa jadi nggak stabil, tapi bisa juga bisa jalan lancar, tapi lebih ke arah gambling. Dan kalau kamu memang nggak hobi untuk melakukan tuning manual, setting overclock manual, ya ada baiknya dari awal udah kamu pastikan dulu bahwa spesifikasi antara motherboard dan RAM yang akan kamu beli udah sinkron duluan. Dan kalau kamu udah punya motherboard yang support RAM DDR5 lebih dari 6200 MHz dan kamu tertarik sama Patriot Viper ini, langsung cek aja linknya ada di bawah.